K8 kelompok 4 sedang berada di Candi Plaosan untuk melakukan kegiatan P5. Sebelumnya Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Ramadan dari X8 absen 14. Perkenalkan, nama saya Vincent Andisa Wibowo dari absen 34. Saya Nabila Harkota Sane, nomor absen 24. Saya Cikwita Aureli Putri Wijaya absen 6. Saya Muhammad Rewana Saputra absen 22. Saya Fernando Arjuna Musara absen 15. Perjalanan ke sini terasa berbeda. Jalannya sederhana, suasana tenang, semakin dekat semakin sunyi. Tapi bukan sepi. Dan saat sampai, candi ini nggak terlihat ramai dilihat. Dia diam, seolah menunggu kita yang sedang mendekat. Dan saat pergi, rasanya bukan cuma meninggalkan tempat, tetapi membawa pulang sesuatu yang berbeda. Kalau kamu butuh tempat untuk berhenti sebentar, Candi Plaosan bisa jadi jawabannya. Dari dua bagian, Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Dua bangunan yang berdiri saling berhadapan, simetris dan tenang. Reliefnya pun masih terlihat jelas, seperti cerita yang membeku dalam hati. Candi ini mengambil, tak semua hal harus tepat. Candi ini sudah bertahan ratusan tahun, dan mungkin yang tetap hidup adalah maknanya. Candi ini adalah simbol cinta antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani dari dua keyakinan berbeda. Lahir satu karya yang indah, bukan soal perbedaan, tapi bagaimana kita berdampingan, suasana dan pengalaman. Kalau jalan-jalan di sini, anginnya terasa lebih adem. Kadang yang bikin menarik bukan cuma candinya, tapi perasaan yang muncul saat kita diam dan memperhatikan. Nah, kalau ini kita melihat ke sana, dia melihat ke kita. Nah, bedanya itu. Nah, ini benar. Yang atas sana namanya stupa, masih ada stupa-stupa kecil itu namanya dagupa. Nah, turun ada antepek. Antepek itu yang seperti lancip-lancip ya. Lancip-lancip segitiga kayak trisula itu. Tapi ada bunganya itu namanya antepek. Nah, antepek. Nah, ada yang tapi saya salahnya yang bagian mulutnya hilang. Ada yang ini bagian di atas pintu masuk. Pintu masuk itu kala. Kala itu fungsinya sebagai mengusir kekuatan-kekuatan yang negatif atau yang tidak baik. Maka dia dibuat mengeringkan agar kekuatan apa itu tidak masuk dalam candi ramal. Fungsinya hanya kepala itu apa yang besar tadi loh, tapi tidak bisa sama ya semakin menjaga masuk. Nah, nanti kalau mau masuk silakan, jangan apa-apa, tapi sepatunya dicopot. Kalau mau masuk silakan, tapi mempunyai belalai. Kalau dalam mitologi Hindu dia sebagai wahana atau kendaraannya dewa laut. Pasar malam wahana. Ini ada relief singa. Hai teman-teman, jadi kita di sini mau mewawancarai dengan Bapak siapa? Wahyu Wibowo, panggilannya Seno. Pak Seno? Ya. Dengan Bapak Seno. Yang pertama, di mana letak Candi Plaosan, Pak? Candi Plaosan ada di Dusun Plaosan. Desanya sini kalau nggak salah Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten. Ya. Kapan Candi Plaosan dibangun? Dibangun sekitar abad 9 oleh Rakai Pikatan. Siapa yang memerintahkan pembangunan candi? Jadi rajanya waktu itu namanya Rakai Pikatan, yang dipersembahkan untuk istrinya yang namanya Pramodawardhani. Apa fungsi utama Candi Plaosan pada masa lalu?
masa lalu biasanya candi itu adalah tempat untuk pemujaan, jadi ritual keagamaan. Apa keunikan arsitektur Candi Plaosan dibanding candi yang lain? Keunikannya ini satu di antara candi-candi yang dibikin kembar, dua candi yang sama, hampir sama. Tuh. Katanya Candi Plaosan kan sebagai simbol toleransi bersama. Yeah. Nah, kenapa Candi Plaosan jadi simbol toleransi bersama itu kenapa, Pak? Jadi kita bisa lihat dari latar belakang agama dari yang mendirikan atau yang memerintahkan untuk mendirikan candi ini. Jadi yang mendirikan kan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan itu latar belakang agamanya dia Hindu. Jadi dari Wangsa Sanjaya yang hampir semua rataannya Hindu. Sementara candi ini dibuat atau dipersembahkan untuk istrinya yang beragama Buddha dari dinasti Sailendra. Jadi disitulah anunya apa itu Toleransi nilai beragama. toleransinya itu. Apa perbedaan? Kan ini kan ada dua tuh Pak, perbedaannya apa aja? Ini secara umum hampir sama. Cuma nanti detail apa itu reliefnya aja nanti, coba nanti di Reliefnya. reliefnya. Kalau secara fisik itu hampir sama, benar-benar sama. Dari dulu sampai sekarang apa ada perbedaan Pak? Apanya? Perbedaannya tentang perbedaan dari bangunannya itu yang dulu bagus. Dulu kayak gini, sekarang kayak gini gitu. Ada nggak perbedaannya? Kalau dulu ketika ini kembali ditemukan kan hancur gitu. Hancur. Jadi kayak gitulah gambarnya, tumpuan batu-batu. Ada semak-semaknya itu. Nah, kemudian setelah itu baru dibugar. Nah, ketika dibugar itu jadi segini. Jadi Disusun. disusun lagi jadinya. Di sini tuh ada kayak sejarah gitu nggak ada Pak? Arti sejarah gitu. Ya sejarahnya untuk candi sendiri ya masalah anu itu tadi, persembahan dari Rakai Pikatan untuk istrinya itu tadi. Sejarah yang paling menonjol di sini itu. Kalau pengaruh agama Hindu dan Buddha gitu di sini juga rasa nggak Pak? Untuk sekarang nggak ada. Nggak ada. Hampir semua Muslim, sebagian kecil Nasrani, tapi untuk Hindu Buddha jarang. Dan kalau ada yang memakai candi ini untuk ritual, kebanyakan justru dari luar. Dari mereka datang, bahkan dari luar negeri pun kadang ada gitu. Menurut Pak bahwa masih pentingkah untuk dipelajari dari generasi sekarang? Cukup penting. Jadi di sini malah justru ke keragaman itu tadi, saling menghormati aja. Jadi di Prambanan ini ditemukan beberapa candi itu dengan latar belakang agama yang berbeda. Padahal itu dipastikan itu berada dalam satu wilayah yang sama dan kurun waktu yang sama pula gitu. Artinya mereka hidup berdampingan. Terakhir Pak, dampak dari pariwisata terhadap pelestarian desa sini ada nggak? Kalau pariwisata terhadap desa biasanya adalah masalah ke mata pencarian ya. Jadi misalkan sini banyak wisatawan yang datang, otomatis banyak yang buka homestay, ada masalah ekonomi lah, homestay, kemudian warung, kemudian macam-macam gitu. Nah, sekarang banyak tadi ada jeep mereka muter mengantarkan wisatawan itu sih yang. Sudah Pak. Makasih, Makasih ya Pak. Sekian dari kami. Terima kasih.